Selamat pagi umat GKI Samanhudi pada pagi hari ini tanggal 27 Oktober 2025. Kita bersama akan menyantap santapan rohani sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk memulai firman Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian dari salah satu lagu pop rohani dari JPCC Worship, Satu Hal Yang Kurindu. Saya akan memandu kita semua. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucapkan syukur atas berkat dan juga anugerah-Mu ya Tuhan, yang kian baru, yang kian memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Sungguh kami bersyukur punya Allah layaknya seperti Engkau, layaknya kota benteng kami yang teguh dan yang kokoh. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini kami hendak untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah dan sertailah kami ya Tuhan. Kami siap untuk dipimpin oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kita bersama akan membaca dari Mazmur pasal 84. Kita akan baca ayat 8 sampai dengan 12. Kita akan bersama membaca dari Mazmur pasal yang ke-84. Kita baca ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakannya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah maraton bersama dengan Tuhan. Kalau misalnya kita mendengar kata maraton, identik sekali dengan zaman sekarang di mana setiap orang ini lagi senangnya hobi lari. Kalau hobi lari itu juga orang suka update ya di sosial media dengan menggunakan berbagai aplikasi. Nah, saudara-saudara terkasih, apa ya perbedaan dengan pelari sprint, estafet, dan juga maraton?
Ya, kalau maraton pasti orang mengidentikan dengan pelari yang punya jarak tempuhnya yang sangat jauh. Ya, kalau sprint ataupun estafet jaraknya nggak bakal sejauh maraton, saudara-saudara ya. Jadi untuk tempo dalam berlarinya, kalau sprintnya harus digas dari awal sampai dengan akhir, dan juga pelari estafet juga demikian ya. Sementara itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam pelari maraton nggak disarankan untuk berlari kencang di awal. Justru karena jarak tempuhnya jauh ya. Jadi pelari maraton itu akan berlari dengan tempo dan ritme yang sangat dijaga supaya stamina dan tenaganya cukup sampai dengan garis akhir. Ya, kesamaan dari semua pelari tersebut tentunya adalah mereka berlari untuk menuju garis finish. Namun yang unik adalah dalam lari maraton kita akan diajak untuk melihat orang yang berlari dengan tempo yang harus tepat dan juga menjaga ya namanya stamina. Ya, maraton sendiri sebetulnya udah ada dari zaman dahulu ya saudara-saudara. Arti kata maraton sendiri kalau kita lihat ya, kalau kita googling gitu ya, merujuk pada aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus atau tanpa henti. Dalam tema kita pada hari ini saudara, maraton bersama Tuhan berarti mengajak kepada setiap kita untuk bagaimana kita melakukan suatu perjalanan peziarahan iman yang mungkin bisa berlari, mungkin juga bisa berjalan. Bukan sprint ya saudara-saudara, namun maraton. Kita menjaga tempo, kita menjaga agar kita bisa berlari, berjalan menuju garis finish bersama dengan Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa umat yang melakukan peziarahan iman maka semakin lama semakin kuat ya. Mengapa demikian saudara-saudara? Tadi kita baca lagi ya, Mazmur 84 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Orang biasa kalau berlari makin lama makin capek, saudara-saudara. Saya kalau baru lari bentar gitu ya, 5 menit udah ngos-ngosan. Tapi ini makin lama makin kuat. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena seseorang yang berlari untuk merindukan kehadiran Tuhan dan berlari untuk menghadap Allah, dikatakan ke suatu kerinduan tersebut memberikan kekuatan. Mereka sangat rindu dan bersuka cita jikalau mereka berada di rumah Allah. Semakin lama mereka semakin dekat dengan kediaman Allah. Semakin mereka melihat ada kehadiran Allah di sana, maka itu yang menjadi kekuatan mereka, saudara-saudara. Hal inilah yang membuat mereka semakin kuat dalam melangkah. Hal ini yang membuat mereka semakin teguh dan mantap untuk berjalan. Saudara-saudara, tadi kita membaca dan juga kita sudah bernyanyi salah satu sepenggalan liriknya ini berisikan juga ayat di dalam Mazmur 84 ya. Sebab lebih baik di ayat yang ke-11, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Pemazmur merasakan betul bahwa gak apa-apa walaupun jauh, gak apa-apa walaupun berat berjalan ke sana, namun dia merasakan kerinduan yang sungguh luar biasa jikalau ia berada di dalam tempat yang sama dengan Tuhan. Ia merasakan sungguh kenyamanan dan kekuatan yang luar biasa yang ia rasakan jika ia berada di dalam kediaman rumah Tuhan. Lebih baik dia berdiri di ambang pintu katanya, dibanding dia diam di dalam kemah orang fasik. Ia nggak mendapatkan sesuatu yang magical, ia nggak mendapatkan sesuatu yang wow dan luar biasa jika ia berada di kemah fasik. Namun ketenangan, namun ia mendapatkan hikmat, namun ia mendapatkan kesegaran dalam tubuh dan jiwanya jika ia berada di ambang pintu dan berada di tempat yang dekat dengan Allah. Di tempat inilah, saudara-saudara, di kediaman Allah tersebut, justru kita akan menyaksikan betapa banyaknya dan betapa baiknya kebaikan dan sukacita yang tanpa henti yang datang daripada Allah. Di sanalah saudara-saudara kita akan berjumpa dengan Allah. Segala rintangan dan tantangan peziarah pun gak bakal berasa berat
jika kita mengerti arah tujuannya kemana, jika kita mengerti bahwa dalam perjalanannya siapa yang menuntunnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita dapat memahami kenapa pemazmur kok berjalannya malah makin lama makin kuat jika ia berjalan menuju ke kediaman Allah. Disitulah semangatnya, disitulah kerinduan yang menjadi kekuatannya, bahwa ia percaya dan ia yakin bahwa dirinya aman dan nyaman jika berada di tempat yang sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang punya pergumulan yang berat, bagi setiap kita yang pada saat ini ngerasa kok maraton kita dalam kehidupan kita ini lagi berat-beratnya, lagi capek-capeknya, lagi lelah-lelahnya, yakin dan percayalah saudara-saudara bahwa itulah seninya maraton dalam kehidupan. Ada saatnya kita beristirahat untuk meminum air. Ada kalanya kita beristirahat dari segala kelelahan tersebut dan biarkan diri kita membuka diri kita supaya Tuhan hadir di sana memberikan ketenangan dan kekuatan. Saudara-saudara, yang terpenting adalah jangan sampai kita hilang asa. Jangan sampai kita patah semangat dalam perjalanan tersebut. Jangan sampai kita ngerasa berat, ngerasa sepi, lalu kita menyerah. Justru saudara, ketika kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan untuk mencapai kediaman Tuhan itu, percayalah, pada akhirnya kita akan menemukan ketenangan sejati. Kita akan menemukan betapa baiknya Tuhan itu terhadap kehidupan kita. Bahwa ingatlah, semakin hari kita telah semakin dekat kepada Allah, saudara-saudara. Kita nggak tahu waktu kita berakhir di mana. Kita nggak tahu garis finish kita seperti apa. Namun yakin dan percayalah, semangat untuk mencari Tuhan, semangat untuk berjalan bersamanya, itulah yang seharusnya menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu, di mana kami diperingatkan bahwa tempat ternyaman kami adalah di mana Engkau berada. Bawalah kami, ajaklah kami senantiasa mau ikut serta bersama-Mu saja Tuhan. Biarlah dalam maraton kehidupan ini Tuhan, kami terus tidak kehilangan semangat, kami tidak kehilangan asa. Justru Tuhan, di dalam maraton kehidupan ini kami menemukan semangat dan kekuatan baru yang datang daripada-Mu. Pimpinlah kami selalu Tuhan, jagalah kami dan rawatlah kami, sehingga Tuhan, tujuan awal kami hanyalah demi untuk bisa bersama dengan-Mu. Itulah kerinduan kami. Maka dari Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu, dan juga hadirlah bersama dengan kami dalam segala pergumulan kami, yang dalam kesakitan, yang dalam pemulihan, dalam masa tua kami, dan juga pergumulan kerja dan lain-lainnya. Tuhan tahu yang terbaik. Biarlah Tuhan kami dapat berlari terus, berziarah bersama dengan-Mu, sehingga pada akhirnya nanti kami mendapatkan mahkota kemenangan, yakni hidup bersama dengan-Mu yang kekal. Ya Tuhan, pimpinlah kami selalu Tuhan, kami hendak menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.